Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lilis Muklisoh. Di sini saya akan membahas tentang atribut-atribut soft skill. Sebelum kita membahas atribut soft skill, perlu kita ketahui apa itu soft skill dan apa saja atribut yang ada pada soft skill. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Adapun atribut soft skill menurut Aribowo terbagi menjadi dua, yaitu intrapersonal skill dan interpersonal skill. Intrapersonal skill adalah kemampuan seseorang dalam mengatur diri sendiri yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum seseorang mulai berhubungan dengan orang lain. Sedangkan interpersonal skill adalah keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, yang akan dijelaskan di sini adalah bagian-bagian dari intrapersonal skill dan interpersonal skill. Yang pertama, bagian dari intrapersonal skill yang terdiri dari transforming character dan transforming belief. Yang kedua, change management and stress management. Dan yang ketiga, time management. Yang keempat, creative thinking, critical thinking, dan analysis thinking. Yang kelima, goal setting dan life purpose. Dan yang terakhir, accelerated learning techniques. Kemudian, atribut soft skill yang kedua yaitu interpersonal skill yang terdiri dari communication skill yang meliputi public speaking dan presentation skill. Yang kedua, leadership skill. Yang ketiga, self-marketing skill. Yang terakhir, negotiation skill dan relationship building. Baik, penjelasan pertama yaitu tentang transforming character dan transforming belief. Yang pertama mengenai transforming character, yang mana transforming character berasal dari dua kata yaitu transforming atau transformasi yang memiliki arti perubahan dan karakter yang artinya sikap, perilaku, atau akhlak. Jadi, transforming karakter dapat didefinisikan sebagai perubahan sikap seseorang dalam kehidupan nyata sehari-hari yang berproses secara berangsur-angsur. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kepribadian manusia. Transforming karakter erat kaitannya dengan kepribadian manusia, yang mana kepribadian atau personality tidaklah bersifat mutlak dan kaku, justru sebenarnya mengalir dan fleksibel. Artinya, tidak ada manusia yang memiliki kadar 100% untuk satu tipe kepribadian saja. Pasti ada kombinasi dengan tipe lainnya. Maka, perlu transforming karakter untuk membentuk kepribadian yang baik. Adapun tipe-tipe kepribadian dalam manusia ada 4. Yang pertama, sanguinis. Yang kedua, melankolis. Yang ketiga, koleris. Dan yang terakhir, pragmatis. Selanjutnya adalah transforming belief. Transformasi belief adalah keyakinan kita pada kemampuan kita sendiri yang sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan adalah kekuatan pendorong dari tindakan kita, dan itu akan menentukan kemampuan kita untuk memobilisasi potensi diri kita. Keyakinan didasarkan pada 4 hal. Yang pertama, pengalaman akan kesuksesan. Pengalaman sukses akan menimbulkan rasa percaya diri atau individu akan meningkat. Karena pada dasarnya individu akan memiliki semangat yang tinggi ketika berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengalaman individu lain. Kuncinya, ketika orang lain dapat melakukannya dengan sukses, maka kita memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan lebih baik. Yang ketiga, persuasi verbal. Bujukan lisan adalah ajakan atau dorongan lisan yang digunakan untuk memastikan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir adalah keadaan fisiologis. Keyakinan juga timbul dari kondisi fisik. Jika fisik kuat, maka kita mampu mengerjakan sesuatu hal.
Kemudian, kaitan transforming karakter dan transforming belief dengan soft skill. Transforming karakter dan transforming belief merupakan upaya pembentukan soft skill. Jika seseorang sudah merubah diri ke arah yang lebih baik, juga bisa yakin terhadap dirinya sendiri atau percaya diri, maka kemampuan ini termasuk atribut soft skill yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu, baik di masyarakat maupun dunia pekerjaan. Atribut soft skill yang kedua adalah change management and stress management. Change management adalah metode untuk mengubah individu, tim, dan organisasi ke kondisi masa depan yang diinginkan. Dalam change management terdapat 4 teori change management, yaitu pertama, teori motivasi, 2. Teori proses perubahan manajemen, ketiga, teori perubahan alfa, beta, dan gamma, dan yang terakhir, teori kontingensi. Kemudian, stress management. Menurut Munandar, mendefinisikan manajemen stres sebagai upaya untuk mencegah stres, meningkatkan ambang batas stres individu, dan beradaptasi dengan konsekuensi fisiologis stres. Dalam teori ini terdapat manajemen stres efektif. Yang pertama, stress prevention, yaitu mengacu pada suatu cara untuk mencegah datangnya stres. Yang kedua, stress coping atau stress resolusi stres. Strategi resolusi stres, yaitu berguna untuk mengurangi kemungkinan yang akan terjadi ketika kita stres. Dan yang terakhir adalah kesehatan pribadi atau fokus pada kesehatan pribadi ketika stres melanda diri kita. Menurut Brian Lomas dalam jurnalnya, stres ini bisa berdampak baik bagi diri kita apabila stres dapat memotivasi kita untuk bertindak melakukan sesuatu yang baik. Tetapi, stres juga bisa berdampak tidak baik bagi diri kita apabila menimbulkan efek yang negatif. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengelola stres tersebut karena stres adalah reaksi terhadap sesuatu yang menyebabkan merasa negatif. Kemudian, terdapat penyebab stres yang dikemukakan oleh Brian Lomas. Yang pertama yaitu keluar dari kenyamanan. Orang secara alami khawatir untuk meninggalkan zona nyaman karena takut akan hal yang tidak diketahui atau kemungkinan konsekuensi negatif yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, tinggal di berbagai zona nyaman. Semakin banyak zona nyaman yang tumpang tindih, maka semakin banyak pula kemungkinan menderita stres. Yang ketiga, memiliki zona kenyamanan rahasia. Stres bisa menjadi dilebih-lebihkan jika manusia harus menjaga zona secara total dan terpisah dari yang lain, alias memiliki zona kenyamanan yang rahasia. Yang terakhir, tidak memiliki kendali yang diinginkan, yang mengakibatkan manusia mengalami stres. Intrapersonal skill yang selanjutnya adalah time management. Menurut Adams, time management adalah suatu perilaku yang memiliki tujuan untuk mencapai penggunaan waktu yang efektif dengan diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Mengapa time management itu penting? Menurut Claessens, mengajukan bahwa time management diperlukan untuk penetapan kebutuhan, tujuan untuk mencapai kebutuhan tersebut, memprioritaskan, dan melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menerapkan time management sebagaimana dijelaskan oleh Britton, time management membutuhkan 3 perilaku utama, yaitu yang pertama, time assistant behaviors, yakni perilaku ini berfungsi sebagai kesadaran akan penggunaan waktu pada masa sekarang, masa lalu atau masa depan seseorang, sehingga memungkinkan untuk dapat menanggung tanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, planning behaviors, yakni tujuannya adalah untuk dapat menggunakan waktu dengan efektif. Contohnya adalah seperti untuk dapat menetapkan tujuan, melakukan perencanaan, memprioritaskan pekerjaan, membuat daftar pekerjaan, dan mengelompokkan tugas. Dan yang terakhir adalah monitoring behaviors. Tujuannya adalah untuk dapat mengamati perilaku seseorang pada saat melakukan aktivitas, sehingga menimbulkan feedback atau umpan balik untuk memahami berbagai batasan atau interupsi yang dialami orang lain. Mudahnya, kamu harus bisa membedakan mana yang prioritas bagi dirimu dan mana yang bukan merupakan prioritas.
Atribut soft skill yang selanjutnya yaitu creative thinking, critical thinking, dan analysis thinking. Creative thinking yaitu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian dan ketajaman pemahaman dalam mengembangkan sesuatu. Adapun manfaat creative thinking yaitu menghasilkan ide yang baru untuk menjadi kenyataan. Kreativitas dalam creative thinking terbagi menjadi yang pertama ekspresif, yang kedua produktif, yang ketiga berdaya cipta, yang keempat inovatif, dan yang terakhir imaginatif. Selanjutnya yaitu critical thinking, yang merupakan reflektif, pengambilan keputusan kebijaksanaan dalam pemecahan masalah tentang apa yang harus dipercaya dan melakukan proses intelektual. Konstruk untuk keterampilan berpikir kreatif dan berpikir kritis terbagi menjadi 6 aspek. Yang pertama, problem sensitivity. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, inference. Yang keempat, make elaboration. Yang kelima, evaluation. Dan yang terakhir, novelty. Kemudian, analisis thinking, yaitu berpikir analisis yang dapat didefinisikan sebagai usaha seseorang untuk membagikan masalah ke dalam beberapa sub-bagian dan menentukan hubungan yang logis dari permasalahan. Atribut soft skill yang selanjutnya yaitu goal setting dan life purpose. Goal setting atau penetapan tujuan adalah sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai suatu hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini diasumsikan bahwa perilaku seseorang memiliki maksud atau tujuan tertentu dan bahwa tujuan tersebut mengarahkan dan memperkuat individu atas apa yang mereka lakukan. Mengapa sih goal setting itu penting? Jawabannya, penetapan tujuan dapat menjadi daya dorong untuk memperbesar usaha yang dilakukan seseorang, bahwa seseorang akan bekerja lebih keras dengan adanya tujuan daripada tanpa tujuan. Selain itu, penetapan tujuan juga mempengaruhi proses belajar dengan cara mengarahkan perhatian dan tindakan, memobilisasi pengerahan usaha, memperpanjang lamanya pengerahan usaha, dan memotivasi individu untuk mengembangkan strategi yang relevan untuk mencapai tujuannya. Dalam sebuah penelitian juga ditemukan bahwa peserta didik mengikuti pelatihan goal setting lebih dapat mengaktualisasikan diri dan mengembangkan diri dalam mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, ada 5 komponen dalam goal setting. Yang pertama, kejelasan, kedua, tantangan, ketiga, kompleksitas tugas, yang keempat, komitmen, dan yang terakhir, feedback atau umpan balik. Setelah menentukan goal setting, kita juga harus menentukan life purpose atau tujuan hidup. Yang mana life purpose merupakan keinginan jangka panjang yang stabil dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan untuk mencapai suatu yang bermakna secara personal dan mendorong seseorang untuk terlibat secara produktif dengan dunia luar. Dalam life purpose terdapat beberapa aspek, yang mana Brong mengusulkan 4 aspek penting dalam tujuan hidup, yakni sebuah tujuan tidak dapat dikatakan sebagai tujuan hidup jika tidak memiliki aspek-aspek berikut, yaitu yang pertama, komitmen. Komitmen ini merupakan aspek penting dalam tujuan hidup, yang mana seseorang mulai mengembangkan tujuan hidup saat mereka mulai berkomitmen terhadap kepercayaan, prinsip, atau nilai tertentu. Yang kedua, arah dan tujuan. Para ahli setuju bahwa seseorang yang memiliki tujuan selalu memiliki arah. Dalam hal ini, tujuan hidup berperan sebagai kompas kehidupan. Seseorang yang memiliki tujuan hidup mengetahui kemana mereka akan pergi, apa yang akan mereka lakukan, dan apa yang akan mereka capai. Yang ketiga, bermakna secara personal, yang berarti tujuan hidup sangat penting bagi kehidupan seseorang dan mempengaruhi pikiran dan perilaku dalam banyak situasi. Dan yang terakhir, keinginan untuk berkontribusi pada dunia luar. Dengan melakukan aktivitas demi kepentingan orang lain, seseorang dapat meningkatkan kesejahteraannya, karena dengan melakukan aktivitas tersebut, seseorang terlibat dengan dunianya dan lingkungannya yang membuatnya memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan dukungan sosial dari lingkungannya.
Selanjutnya, atribut soft skill yang termasuk ke dalam intrapersonal skill yang terakhir adalah accelerated learning techniques. Kata ini berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti teknik belajar akselerasi. Kata akselerasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses mempercepat, peningkatan kecepatan, dan laju perubahan kecepatan. Maka, accelerated learning techniques adalah teknik belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan mudah, menyenangkan, dan efektif dengan upaya yang normal dan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Tujuan pembelajaran akselerasi yaitu terdiri dari yang pertama untuk mewujudkan poin sebelumnya pada waktunya, yang kedua untuk menambah kecepatan, yang ketiga untuk mempercepat kemajuan atau perkembangan, dan yang terakhir memungkinkan seorang siswa untuk belajar lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Pembelajaran akselerasi memiliki beberapa prinsip, yaitu belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh, belajar berkreasi, kerjasama membantu proses belajar, belajar berasal dari melakukan pekerjaan itu sendiri, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan atau bersamaan. Hal-hal yang konkret akan lebih mudah ditangkap daripada yang abstrak. Kemudian emosi positif sangat membantu proses belajar. Atribut soft skill yang selanjutnya yaitu interpersonal skill, yakni kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain, yang terdiri dari yang pertama communication skill, yang terdiri dari public speaking dan presentation skill. Communication skill atau keterampilan komunikasi itu sendiri adalah suatu keahlian, kemampuan, atau kepandaian seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ruang lingkup communication skill. Yang pertama, keterampilan komunikasi lisan adalah kemampuan berbicara seseorang untuk mampu menyampaikan dan menjelaskan ide gagasan secara jelas kepada bermacam-macam orang sebagai audiens agar dapat dimengerti dengan mudah oleh mereka. Yang kedua, keterampilan komunikasi tulisan adalah kemampuan seseorang dalam menulis secara efektif dalam rangka konteks untuk ditujukan kepada beragam pembaca. Dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi nonverbal adalah kemampuan dalam memperkuat ekspresi, ide, dan konsep melalui gerakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan nada bicara atau suara. Dalam communication skill di sini terdapat dua macam komunikasi, yaitu public speaking dan presentational skill. Yang pertama yaitu public speaking, berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu public yang artinya umum atau banyak orang dan speaking yang artinya berbicara. Maka public speaking ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan berbicara di depan umum. Adapun manfaat public speaking yaitu yang pertama semakin terampil berbicara di depan umum, yang kedua menumbuhkan rasa percaya diri, yang ketiga sarana untuk mempromosikan diri dan gagasan, dan yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berpikir. Selanjutnya yaitu presentation skill atau keterampilan presentasi. Keahlian presentasi atau presentation skill adalah salah satu keniscayaan dari sekian keahlian yang pasti mampu meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Seorang presentator harus memiliki 3 hal. Yang pertama kepercayaan, yang kedua daya tarik, dan yang terakhir adalah kekuatan. Dalam hal ini terdapat beberapa prinsip dasar komunikasi yang terdiri dari yang pertama, cara kita memulai pembicaraan seringkali menentukan hasil komunikasi. Sebab itulah, pilihan cara yang pas dan santun untuk mulai mengemukakan gagasan kita, apalagi jika gagasan itu dianggap penting bagi kemajuan bersama. Prinsip yang kedua, cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Prinsip yang ketiga, komunikasi yang sebenarnya adalah pesan yang diterima, bukan pesan yang ingin disampaikan. Diskomunikasi acap kali terjadi karena kegagalan memahami filosofi yang terkandung dalam prinsip ini. Atribut soft skill yang selanjutnya yaitu leadership skill.
Leadership skill dapat didefinisikan sebagai keterampilan dalam memimpin, sedangkan teori framing identitas sosial mendefinisikan kepemimpinan adalah peran dalam kelompok yang memberi kapasitas pada kemampuan individu untuk secara efektif membentuk, mempengaruhi, memotivasi, dan mewakili kelompok menuju pencapaian suatu visi dan tujuan kelompok bersama. Kepemimpinan juga dapat dianggap sebagai memberikan suatu arahan bagi satu atau lebih orang yang memiliki tujuan yang sama. Seorang pemimpin harus memberikan arahan atau kegiatan positif bagi para anggotanya, seperti kemampuan untuk menggabungkan ide, kemampuan untuk membuat keputusan, cara menghargai orang lain, kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk menuju tujuan bersama. Adapun karakteristik yang perlu ditingkatkan oleh seorang pemimpin adalah yang pertama inovasi, yakni pemimpin harus bisa melakukan pekerjaan, tapi kemampuan sendiri tidak cukup. Kepemimpinan sejati membutuhkan kemauan menjadi berani untuk mempertimbangkan pendekatan yang tidak biasa untuk menyelesaikan masalah yang cukup berat. Yang kedua, menghormati orang lain. Kepemimpinan membutuhkan kemampuan tidak egois untuk mendapatkan kerjasama dengan orang lain dalam berbagai situasi. Yang ketiga, kesopanan. Sebagai seorang pemimpin harus memperlakukan anggotanya dengan kesopanan umum, seperti mengatakan tolong dan terima kasih, meminta maaf karena terlambat, dan tidak mengganggu orang saat berbicara. Yang terakhir, kepekaan. Pemimpin juga harus peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Pemimpin yang berbakat adalah pemimpin yang mampu membaca situasi orang-orang di sekitar mereka dan menyesuaikan diri dengan perilaku mereka sendiri. Selanjutnya yaitu self-marketing skill. Self-marketing skill merupakan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain atau audiens yang lebih luas ketika melamar pekerjaan atau membuat nama diri sendiri menjadi lebih bagus untuk karir ke depan. Self-marketing skill terdiri dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk membuat mereka dikenal, yang biasanya bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan. Personal branding merupakan suatu pendekatan individu terhadap self-marketing. Selanjutnya, manfaat self-marketing skill. Yang pertama, untuk pencarian kerja atau karir mendatang. Yang kedua, untuk peningkatan skills, yaitu termasuk perencanaan pasar, segmentasi pasar, membuat strategi harga, atau membuat iklan. Selanjutnya, tujuan self-marketing skill. Yang pertama, tujuan jangka panjang, yang kedua, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang dalam karir yaitu dengan membuat keputusan untuk jangka waktu 5-10 tahun ke depan dari masa sekarang. Sedangkan tujuan jangka pendek dalam karir yaitu keputusan dalam dunia karirnya meliputi jenis pekerjaannya, peluang mendatang, dan juga harus berkontribusi untuk tujuan jangka panjang. Strategi promosi dalam self-marketing. Yang pertama, kontak strategi, yaitu menjelaskan tentang tipe atau nomor kontak yang akan dihubungi. Yang kedua, public relation strategi, yaitu merancang hubungan yang positif dan potensial. Yang ketiga, sales promotion strategi, yaitu memberikan alasan yang jelas agar potensial. Yang keempat, advertising strategi, yaitu berkomunikasi melalui media elektronik atau yang lainnya. Yang kelima, personal selling strategi, yaitu berkomunikasi terhadap keunggulan yang dimiliki tiap individu. Kemudian, atribut soft skill yang terakhir adalah negotiation skill dan relationship building. Yang pertama, negotiation skill. Negotiation berasal dari kata negosiasi yang berarti proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Manfaat dan tujuan negosiasi. Yang pertama, terciptanya suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian, aspek kemampuan dalam bernegosiasi.
Yang pertama, kemampuan memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, kemampuan untuk fokus pada kepentingan, bukan posisi. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan keputusan. Dan yang terakhir, kemampuan dalam memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Kemudian adalah relationship building atau keterampilan berhubungan, yakni merupakan suatu kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara hubungan yang dapat bermanfaat satu sama lain, baik individu maupun kelompok. Tujuan pelatihan relationship building ini adalah berdasarkan berfokus pada permasalahan yang terkait dengan hubungan dalam pekerjaan itu sendiri. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk memfasilitasi karyawan dalam mengatasi masalah di tempat kerja dan mengupayakan karyawan agar dapat bekerja kembali dengan lebih produktif. Selanjutnya, penerapan negosiasi dalam dunia kerja. Negosiasi dapat diaplikasikan dengan mudah. Hasil dari negosiasi sendiri dapat dilihat secara langsung. Selanjutnya, penerapan relationship building dalam dunia kerja. Melakukan keberanian adalah salah satu bentuk dari penerapan relationship building. Keberanian di sini meliputi beberapa hal. Yang pertama, keberanian moral dalam menghadapi berbagai pemangku kepentingan atau pemerintahan. Yang kedua, keberanian mengambil resiko dalam berinvestasi besar-besaran pada produk atau pabrik baru. Dan yang terakhir, keberanian fisik dalam menghadapi orang banyak yang tidak bersahabat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.